Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan juga untuk para orang tua siswa. Kali ini kita bertemu kembali. Saya ingin menyampaikan mengapa kurikulum harus berubah. Sebagaimana kita sudah tahu, setiap saat-saat tertentu kurikulum kita di Indonesia berubah. Lalu mengapa kurikulum itu harus berubah? Ada beberapa hal tentunya yang mengharuskan kurikulum itu harus berubah. Yang pertama, isu kekinian tentang perubahan iklim global. Kemudian juga teknologi digital. Yang ketiga, industri multinasional. Dan yang terakhir, transformasi budaya. Kita di Indonesia saat ini sudah memahami bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia juga begitu cepat, termasuk juga di SD Negeri Sendang Mulyono 4 saat ini sudah melaksanakan juga mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti perubahan-perubahan kurikulum. Ini juga sudah menjadi tagline kita. Jadi kenapa itu sih kurikulum itu harus berubah? Karena ya memang tantangan zaman itu harus ikut berubah. Kita nggak bisa tidak seperti dulu lagi ketika ditanya anak-anak itu cita-citanya mau jadi apa. Sekarang sudah amat dinamis sekali. Untuk itu SD Sendang Mulyono 04 salah satunya tagline yang ada itu luhur pawiyatane ing pawiyatan luhur. Nah, kita sebagai bangsa Jawa maksudnya kita pengennya di SD Negeri Sendang Mulyono 4 itu melaksanakan pendidikan yang bagus, melaksanakan pendidikan yang luhur, tentunya juga mengikuti perkembangan kita, dan ing pawiyatan luhur, artinya kita juga mau menjadikan SD Sendang Mulyono 04 ini adalah tempat pendidikan yang bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah pintu ruang tamu. Ini juga kita kasih semboyan bahwa setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ini juga tagline-nya Ki Hajar Dewantoro. Harapan kita bahwa sekolah di SD Sendang Mulyono 4, baik guru, baik sekolahnya itu juga bisa menjadi rumah dan bisa menjadi sekolah untuk anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa sih kita di SD Sendang Mulyono 4 itu punya yang semacam ini? Ini juga kaitannya mengikuti kurikulum yang terus berubah. Jadi karena memang ya kurikulum itu harus berubah, alasannya adalah bahwa kurikulum itu bersifat dinamis, terus berkembang, terus beradaptasi mengikuti konteks perkembangan zaman sekarang. Terutama yang paling penting itu adalah mengikuti karakteristik siswa. Jadi untuk membangun kompetensi siswa sesuai dengan kebutuhannya mereka, ini yang menjadi penting. Jadi kurikulum itu untuk berubah untuk kepentingan siswa, juga untuk kebutuhan siswa di masa kini. Oleh karena itu, sekolah SD Sendang Mulyono 4 akan selalu mewujudkan kurikulum yang berpihak kepada murid. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kurikulum itu harus berpihak kepada murid, artinya sesuai dengan kebutuhan murid. Sebenarnya apa sih kebutuhan murid itu? Jadi kurikulum dirancang untuk murid sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa itu pengennya apa? Kemudian yang kedua, harus mengakomodasi pendapatnya siswa tentunya. Dan ini juga anak harus memiliki pengalaman. Jadi harus memiliki pengalaman
tentunya juga di dalam pembelajaran, dan yang terpenting yaitu hasil belajar dan kepentingan murid tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini bisa terlaksana dengan baik jika didukung dengan 3 pilar. Yang pertama, siapa sih pilar pendidikan? Yang pertama itu adalah guru, diri kita sendiri, karena sebagus apapun kurikulum, jika guru itu tidak paham tentang kurikulum dan tidak bisa mengimplementasikan, saya pikir nonsen. Yang kedua adalah orang tua atau masyarakat, dan yang ketiga adalah stakeholder. Maksud saya di sini adalah pemerintah daerah dan juga pusat yang memegang kebijakan. Jadi guru itu harus bisa memfasilitasi siswa dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian orang tua juga bisa harus memahami perkembangan kebutuhan putra-putrinya yang belajar di sekolah. Dan tentunya sekali lagi yang terakhir adalah pemerintah daerah ini dan pusat juga terus dan selalu terus bergerak untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai zamannya. Jadi kurikulum sebagai pusat pengembangan belajar siswa harus bisa didukung oleh pilar pendidikan yang 3 ini amat penting sekali, Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh karena itu sekali lagi kita yang ada di SD Sendang Mulia 04 ini juga banyak kita pasang tulisan-tulisan atau penyemangat kita. The way to get started is to quit talking and begin doing. Cara memulainya itu adalah dengan cara menyetop atau berhenti berbicara dan mulai melakukan. Oleh karena itu, setiap ada perkembangan kurikulum yang selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan murid, maka tentunya 3 pilar ini mari kita stop berbicara dan melakukan. Itu yang terpenting. Bapak Ibu yang saya hormati, di SD Sendang Mulia 4, setiap ada perubahan dulu sebelum kurikulum 13 sampai dengan yang sekarang selalu mengikuti apa yang menjadi perkembangan sepanjang itu untuk kebutuhan siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kami di depan ruang saya, ruang kepala sekolah. Sekali lagi, 3 pilar itu Bapak Ibu mari kita melaksanakan dengan baik, dan yang terpenting itu adalah ini 3 ini artinya ada selalu keterkaitan antara guru, masyarakat atau orang tua, dan stakeholder baik yang ada di daerah maupun di pusat. Sebagai closingnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita juga punya lagi, you may never know what results come of your action. But if you do nothing, there will be no result. Anda mungkin tidak tahu hasil dari usaha Anda. Tetapi jika Anda tidak melakukan apapun, maka tidak akan ada hasilnya sama sekali. Itu yang bisa kami sampaikan di sini, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyikapi tentang perubahan kurikulum. Kita harus selalu bergerak dan semuanya untuk kepentingan anak-anak didik kita. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniar Emma Nurnaini SPD. Saya guru di SD Negeri Sendang Mulia 04 ini. Saya mengajar di kelas 1B. Untuk kurikulum baru ini, saya rasa kurikulum yang baru ini lebih memudahkan siswa untuk belajar, karena pada dasarnya orientasi pembelajaran pada kurikulum ini berdasarkan pada
siswa dengan karakteristiknya yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Seperti yang terjadi di sekolah kami dengan berbagai macam perbedaan siswa, karakter mereka, maka kurikulum ini cukup untuk memfasilitasi mereka dalam belajar. Menurut saya, untuk para guru seperti saya, apalagi ini kurikulum baru, maka diperlukan lebih banyak lagi sosialisasi, pelatihan dan sebagainya agar kami lebih memahami dan bisa lebih mengaplikasikan kurikulum baru ini untuk para siswa kami. Demikian yang saya rasakan dalam kurikulum yang baru ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Keiren Angelika Wibowo. Saya dari Sekolah SD Sendang Mulyo 04. Saya kelas 4B. Di Sekolah SD Sendang Mulyo 04, saya merasa senang bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sesuai minat dan kelebihan yang saya miliki. Kami bisa mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Noris. Saya dari SDN Sendang Mulyo 04, kelas 4B. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan dan tidak cepat bosan. Selain itu, kami juga diajarkan tentang penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mengembangkan karakter sekaligus berkesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Kalista. Saya akan menyampaikan penerapan kurikulum merdeka. Sebagai orang tua, saya sangat setuju dengan penerapan kurikulum merdeka karena kurikulum merdeka memiliki keunggulan yang lebih fokus pada materi yang lebih penting, sehingga anak tidak terburu-buru dalam belajar dan anak lebih bisa mendalami materi yang diberikan karena memiliki waktu yang cukup. Selain itu, anak juga menjadi lebih kreatif karena memiliki kesempatan belajar di lingkungan sekitar dan lebih mengenal lingkungan sekitar. Harapan saya sebagai orang tua kepada pihak sekolah agar pihak sekolah dapat lebih mengoptimalkan pembelajaran di dalam maupun di luar lingkungan sekolah supaya anak lebih mendalami konsep yang dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.